Halo teman-temanku semuanya, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kita reading kembali ya. Kali ini kita masih bercerita tentang dia. Kita di sini tentang love reading ya, tentang dia, tentang percintaannya kamu dengan orang yang kau fokuskan tentunya ya. Dan buat teman-temanku semuanya, ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan, amin. Dan buat teman-temanku semuanya dimanapun kau berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya, amin. Dan bagi yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini kita semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan ya dalam hidup kita, amin. Kita akan sambal kartunya. Kita akan lihat di sini dia, kondisi dia saat ini, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan. Kita akan coba tebak di sini ya. Teman-temanku semua, ini baca secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita sudah dapatkan kartunya. Kita cukup ambil 4 kartu. Between World. Teman-temanku, aku melihat di sini tentang dia saat ini. Nah, kalau aku lihat diri dia saat ini mengalami suatu perubahan. Banyak sekali perubahan yang dia lakukan untuk diri dia sendiri ataupun untuk kehidupan dia. Kenapa? Ya, aku melihat mungkin ada beberapa dari kamu yang memiliki pasangan yang dulunya tapi sudah terpisah. Atau di sini kamu ingin melihat kondisi dia saat ini, mungkin kamu lagi berkonflik, kamu lagi LDRan, kamu mungkin lagi terpisah, entah karena apa ya, atau saling memblokir begitu. Nah, jadi di sini aku melihat ada kondisi kamu yang sedang tidak berkomunikasi dengan dia, dan ternyata saat ini dia lagi ingin merubah diri dia. Ya, aku melihat ada perbedaan di antara dia dulu dan dia sekarang. Mungkin banyak perubahan yang dia lakukan ya, karena dia sendiri menyadari bahwa diri dia harus berubah. Tidak harus seperti dulu gitu loh. Yang dulu mungkin dia tidak pernah melakukan apa-apa buat diri dia ya. Atau dia dulu adalah orang yang tidak pernah menghargai suatu hidup atau menghargai suatu hubungan. Dan juga begitu halnya tentang dia yang tidak menghargai kamu, tentang hubungan yang terjalin antara kamu dengan dia. Tetapi di sini aku melihat ada kesedihan yang mendalam, ya, ada jeritan hati dia untuk bisa merubah diri dia. Arti kata ada hati yang memang benar-benar bicara kepada dia bahwasanya kamu harus berubah, kamu tidak harus seperti ini terus gitu loh. Jadi ada jeritan hati dia sehingga yang membuat dia bisa merubah diri dia. Batin dia itu kayak tidak bisa menerima kalau kondisi dia begitu gitu loh. Tapi pikiran dia seolah-olah tidak mau untuk merubah diri dia. Tapi akhirnya ada perubahan. Mungkin jeritan hati dia yang mungkin membuat dia bisa merubah diri dia. Ya, arti kata ada sebuah hal yang mungkin dia inginkan, ada perubahan, exchanging life ya. Dia ingin merubah diri dia karena jeritan hati dia yang membawa dia akhirnya merubah diri dia sendiri. Oke? Itu teman-temanku. Jadi kalau kita lihat di sini sih ada jeritan hati terdalamnya dia yang ingin merubah hidupnya dia. Nah, kita lihat di sini ada observer ya. Dia mencoba untuk melakukan banyak hal untuk hidupnya dia di sini. Mungkin ada beberapa dari dia yang dulunya begitu sangat dihargai, dulu dia sangat disanjung, dulu dia sangat dicintai, tapi dengan kesalahannya dia sehingga dia terkucilkan, sehingga dia terbuang begitu ya. Dia tidak pernah dianggap lagi, dia tidak pernah dihargai lagi. Disitulah dia akhirnya menyadari
dengan dulunya orang melihat dia orang yang wah gitu ya, dia lupa akan diri dia. Sehingga dia terlena dengan banyak orang menghargai dia, dengan banyak orang menyanjung dia, dia lupa akan diri dia. Sehingga terjadilah kesombongan ataupun suatu hal-hal yang membuat dia lupa gitu loh akan akan hal-hal yang terkecil pun pada diri dia, dia lupa gitu loh bahwasanya dia itu masih membutuhkan orang lain. Dia tidak harus ya dengan orang menghargai dia, dia tidak bisa seperti itu selamanya, tidak. Justru itu yang membuat dia lupa akan diri dia. Sebenarnya dia butuh sebuah sebuah ketenangan ya yang saat ini yang dia inginkan. Dengan adanya hal-hal yang dulu terjadi membuat dia lupa diri, dan sekarang dia menjadi orang yang tidak diprioritaskan, tidak dianggap, tidak dihargai. Dan disitulah dia ingin merubah diri dia. Ada observasi ya, dia merubah diri dia sehingga dia sadar bahwa apa yang dilakukan dulu itu adalah salah. Dia lupa akan diri dia. Dia terlena dengan kemewahan ya. Dia terlena dengan pujian-pujian gitu ya. Sehingga dia akhirnya menjadi seseorang yang saat ini stuck gitu loh dalam kehidupannya dia. Mungkin di sini dia kalau dalam hal pekerjaan mungkin dia selalu tidak beruntung, atau mungkin banyak orang-orang lari dari dia, sehingga akhirnya dia menyadari bahwa ternyata yang dia lakukan dulunya itu salah. Dia harus menjaga image-nya dia. Dia harus menjaga harga diri dia ataupun derajat dia begitu loh. Sehingga itu yang saat ini ingin dia kembalikan, ingin dia dapatkan kembali ya. Dan aku melihat di sini ada poiset. Dia akhirnya bangkit kembali. Jadi ada kondisi dulu dia terpuruk, ada dulu kondisi dia merasa kayak hatinya itu tidak bisa berdamai gitu loh dengan keadaan. Tapi akhirnya lama kelamaan mungkin dengan waktunya berjalan, dia menyadari ternyata dia mulai bangkit saat ini. Mulai bangkit lagi. Dia ingin menunjukkan bahwasanya dia itu orang yang pantas untuk dihargai kembali, dicintai kembali. Ya. Itu yang aku lihat dari sini. Jadi dia ingin bangkit kembali dari keterpurukan dia. Dia ingin bangkit kembali dari hal-hal buruknya dia. Mungkin dulu dia punya pikiran negatif ya. Mungkin dulu dia tidak bersemangat, tapi sekarang dia mulai bersemangat kembali. Walaupun dalam dirinya dia ada keraguan, ada fall in the road ya. Arti kata di sini dia masih ragu akan diri dia. Apakah nanti saat aku berubah orang masih melihat keberadaan aku? Apakah nanti orang akan menghargai aku kembali? Apakah orang akan memuji aku kembali? Nah itu yang masih dia pikirkan. Masih ada keraguan dalam dirinya dia. Ya, tapi dia berusaha untuk terus berjalan. Dia berusaha untuk maju selangkah demi selangkah untuk meraih masa depan dia yang dulu pernah dia perjuangkan dan saat ini ingin dia dapatkan kembali. Ya. Oke. Selanjutnya, kita lihat ada happy dan akhirnya dia akan mencapai titik kebahagiaannya dia. Dia bahagia. Ya, mungkin ada perubahan besar dalam dirinya dia ya. Dia menyadari kesalahannya dia. Dia menyadari diri dia dulu itu adalah orang yang begitu sombong, angkuh ya. Dan sekarang dia mulai merubah diri dia perlahan-lahan. Dan akhirnya dia sampai di titik kebahagiaan yang dia inginkan. Nah, kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya. Apa yang terbaca di situ. Oke. Mana ya kartunya? Ya ini aja deh. Kartunya yang udah kebuka. Oke, buat teman-temanku yang ingin personal reading, kamu bisa cek di kolom deskripsi ya. Tapi saya akan batasi di setiap harinya ya. Dan bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, kamu bisa lihat di kolom deskripsi juga. Di situ aku ada lampirkan beberapa readingan. Kamu bisa sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Kita akan coba lihat di sini. Tentang kamu dengan dia, orang yang kamu fokuskan. Fokus ke kartu ini ya, buat teman-temanku. Oke, baik sekali di sini. Kita akan lihat selanjutnya apa yang akan dia lakukan. Nah, dia mulai fokus ya, memikirkan kamu di sini. Dia mulai fokus dengan apa yang dia inginkan, dia butuhkan. Ya, yang dia butuhkan saat ini mungkin adalah kamu ya.
Dia seperti ingin perjuangkan kamu di sini. Ini Pack of Swords itu adalah dimana dia mulai fokus kepada suatu apa yang sudah dia manifestasikan atau apa yang sudah dia dapatkan dulu dan ingin dia dapatkan kembali. Salah satunya adalah kamu. Dia tahu bahwasanya kamu itu orang yang baik. Bahwasanya dia tahu bahwa kamu itu adalah orang yang bisa memberikan rasa nyaman kepada dia. Tapi dia salah, sudah menyanyiakan kamu dulunya. Dan saat ini dia ingin perjuangkan kamu kembali. Knight of Swords, dia ingin berjuang. Dia ingin berusaha sekuat tenaganya dia untuk meraih cinta kamu kembali. Saat ini dia mulai memikirkan kamu. Karena dia tahu saya sudah berubah. Dulu memang aku salah ke kamu, aku sudah mengkhianati kamu, aku sudah mengecewakan kamu, aku sudah menghadirkan orang ketiga. Dulu aku terlalu angkuh, dulu aku terlalu sombong, ya. Dan aku menyadari semua itu. Dan itu semua akan aku hilangkan dan aku akan menjadi orang yang lebih baik saat ini. Itu yang dia inginkan. Karena ada jeritan hati dia yang membuat dia bisa merubah diri dia. Hati dia, batin dia itu mungkin menolak apa yang ingin dia lakukan. Batin dia itu sebenarnya dia pada dasarnya dia adalah orang yang baik. Mungkin kadang-kala karena lingkungan yang membuat dia menjadi orang yang sombong, atau apa yang dia miliki yang membuat dia menjadi orang yang angkuh, ya, sehingga jeritan hatinya itu meronta bahwasanya aku tidak mau seperti ini gitu loh. Aku ingin menjadi orang yang baik. Maka dari itu dia mulai mencoba melawan egoisnya dia, emosinya dia. Dia mencoba mengendalikan hal-hal buruk yang ada dalam dirinya dia. Itu ya. Dan ini perubahan besar terjadi, oke? Judgment itu perubahan besar terjadi pada diri dia. Akhirnya dia sukses saat dia sudah menjudge dirinya dia gitu loh, dengan sebuah hal-hal yang positif. Akhirnya dia menang di sini. Akhirnya dia memutuskan bahwa hidupnya harus berubah. Oke? Ini dia. Kalau aku lihat di sini zodiak yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu di sini itu ada Gemini, Libra, Aquarius, ya. Oke? Dan ini juga ada Aries, Leo, Sagi. Tapi lebih kuat ya di sini Gemini, Libra, Aquarius. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu. Nah, aku lihat juga di sini di Judgment. Kenapa ini ada perubahan? Karena diri dia sendiri ingin merubahnya. Aku sudah tidak nyaman lagi dengan kondisi aku begini. Dengan stuck di keuangan, stuck di percintaan, dan aku tidak dihargai lagi, ya. Dan aku ingin mengembalikan hidup aku seperti dulu, tapi dengan aturan-aturan diri aku, yang mana aku tidak akan menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, ya, orang yang dianggap wah begitu ya. Aku akan menjadi versi terbaik aku saat ini. Inilah dia berusaha keras untuk merubah diri dia. Dan sebenarnya dia menginginkan kamu untuk menjadi pendamping hidupnya dia, seakan-akan kamu adalah orang yang pemicu dia untuk bisa merubah. Ataupun mungkin dia beranggapan bahwa kamu yang bisa membantu dia keluar dari keterpurukan dia, ya. Nah, dari sini ingin melakukan sebuah tindakan yang dimana dia sudah memiliki energi yang cukup kuat untuk merubah diri dia. Jadi apapun resikonya nanti akan dia hadapi. Arti kata dia harus melakukan semua proses-prosesnya, itu harus dia lakukan. Itu yang dia inginkan di sini, agar kehidupannya memang benar-benar bisa berubah. Itu yang dia inginkan di sini, ya. Oke. Jadi apapun tindakan harus dia lakukan. Apapun itu resikonya dia akan hadapi. Inilah dia. Jadi kalau bisa dikatakan dia ini orang yang punya semangat tinggi, ya. Baik dia itu perempuan ataupun laki-laki, arti kata dia itu orang yang fight untuk diri dia sendiri. Sebenarnya apa yang dia manifestasikan bisa dia wujudkan. Ya, apa yang diinginkan dia bisa wujudkan. Tapi dia harus bisa melihat aturan-aturan untuk diri dia. Apakah yang diinginkan itu dia butuhkan juga? Nah, jika dibutuhkan, semoga itu bisa akan terwujud. Tapi jika sesuatu yang diinginkan oleh dia tapi bukan dia butuhkan, ya, dia mungkin akan pertimbangkan itu kembali. Karena diri dia di sini sudah mulai menjadi orang yang dewasa, ya. Dan dia juga selalu meminta, ya, pertolongan dari semesta di sini. Arti kata dia sudah pasrah dengan kondisi dia. Tapi pasrahnya dia masih tetap berusaha. Karena dia tahu selalu ada kesempatan di sini. Ada Ace of Swords.
Apa yang dipikirkan dia selalu punya kesempatan untuk terjadi di sini, ya. Jadi itu buat teman-temanku semua, arti kata dia ini masih berharap bahwasanya kamu mungkin akan bisa menerima dia kembali, ataupun kamu akan bisa membuat dia itu merubah diri dia. Karena kamu, walaupun mungkin kamu tidak melakukan apa-apa, dengan rasa yang dia miliki ke kamu, arti kata dia bisa merubah diri dia. Karena aku mencintai kamu, aku pengen kamu melihat aku orang yang baik gitu loh. Jadi itu yang dia pikirkan. Oke? Nah, kita akan lihat perasaan terdalamnya dia seperti apa. Ya. Kita akan lihat apa yang ada dalam hatinya dia saat ini. Kita akan coba lihat ya. Apa yang dia pikirkan, karena di sini banyak sekali ya hal-hal yang dipikirkan oleh dia. Sehingga dia ingin perjuangkan kamu. Dan di sini kita akan lihat apa yang dia pikirkan tentang kamu. Apa yang dipikirkan tentang kamu. Kita akan lihat. Oke. Kita cukup ambil 4 aja ya. It's time for me to heal now. Jadi dia dalam hatinya itu ya, dia berkata, waktunya aku untuk bisa sembuh gitu loh. Sembuh dari semua hal-hal yang mungkin negatif ya. Mungkin hal-hal yang membuat dia merasa tidak enak ya, atau keterpurukan dia itu. Jadi dia ingin sembuh, dia pengen healing. Dia pengen sembuh, dia pengen melupakan semuanya. Hal-hal yang membuat dia merasa terpuruk, merasa sengsara, tersiksa ya. Inilah dia. Jadi it's time for me to heal now. I replay our conversation over and over ya. Di sini dia sangat merindukan kamu. Dia begitu kayak kalau dia rindu sama kamu, kangen sama kamu, dia selalu melihat kenangan-kenangan kamu bersama dia. Entah apa itu ya, mungkin foto, mungkin rekaman video begitu ya. Jadi selalu dia putar nih percakapan antara kamu dengan kamu ya, kamu dengan dia ya, selalu dia berulang-ulang sih dia lakukan ya. Mungkin aku kangen kamu, mungkin melihat foto kamu aja dia kangen banget sama kamu. Karena apa? Karena sejak terpisah dari kamu itu dia merasa hancur, hampa, kesepian ya. Tidak ada yang membuat dia merasa beruntung saat itu ya, gitu. Di sini ada I wish I could take back my word ya. Aku merasakan di sini dia seperti ingin mengulang semuanya ya. Dia seperti membuat dirinya itu, aku pengen mengulang kembali masa-masa kita dahulu. Jadi dia ingin kembali ke kamu, tetapi mungkin ada keraguan, ada rasa takut dan gelisah ya. Seakan-akan nanti kamu akan menolak dia. Dia takut akan penolakan di sini. Ya. I hide behind my raging ya. Saya menutupi sesuatunya itu dari materi gitu loh. Kenapa ya? Kenapa? Mungkin dia selama ini pernah dulu dia memanfaatkan kamu. Mungkin dulu dia pernah menyakiti kamu. Mungkin dalam hal apa ya? Jadi dia seperti melindungi diri dia itu dari hal-hal yang itu. Dan mungkin dia tidak mengakui bahwasanya dia itu orang yang jahat. Dia mengaku orang baik begitu. Tetapi ternyata tidak. Dia bersembunyi dari hal-hal materi gitu loh. Ya. Dan dia I'm afraid to contact you. Dia begitu takut untuk menghubungi kamu. Walaupun rasa kerinduan itu memuncak, walaupun keinginan dia untuk bertemu kamu itu kuat, tapi dia takut. Takut tadi akan hal penolakan dari kamu. Karena dia tahu dia yang bersalah, ya. Jadi jeritan hati dia itu begitu sangat membuat dia itu merubah diri dia. Ya, semoga aja bagi dia yang sudah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, ya akan ada perubahan pada diri dia. Walaupun mungkin kamu tidak menerima dia kembali, setidaknya dia sudah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, begitu ya buat teman-temanku. Mungkin ini dulu readingan buat kamu. Itu tentang jeritan hati dia yang membuat dia berubah diri dia sendiri. Semoga ini bermanfaat buat kamu ataupun siapapun. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.